Oke. Kok hijau? Jangan hijau dong. Merah, kalau merah gimana ya? Janganlah. Yang biasa aja kali ya. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga Skaudi semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli. Kali ini saya akan membawakan cerita dari kontributor kesayangan kita semua, Mbak Elma, yang sudah mengirimkan cerita ini dan akan mengisahkan seorang temannya yang berprofesi sebagai polisi. Tapi semuanya ini wajib disamarkan gitu ya. Langsung aja, ini dia menceritakan email kamu. Saya akan menceritakan pengalaman seorang teman yang mana dia adalah seorang anggota Polri atau polisi ya, yang masih muda, polisi muda yang saya kenal emang orangnya sangat disiplin, kemudian pintar juga gitu ya dalam edukasinya, kemudian ya cukup bisa dibilang humble orangnya, jadi cukup disukai banyak orang gitu. Kita sebut aja namanya Anto. Anto ini bekerja di sebuah kepolisian di kota yang tidak bisa disebutkan namanya gitu ya. Waktu itu dia bertugas untuk menjaga lalu lintas di sebuah jalan bersama seorang temannya. Di malam itu, malam yang sebenarnya masih jam 8-an lah ya, belum terlalu larut. Antoni melihat ada pengendara motor yang gak pakai helm, yang kebetulan di depan pos polisi itu ada lampu merah gitu ya. Dan terlihat sama Anto, akhirnya Anto menilang si pengendara motor ini. Pengendara motor ini berdua ya. Nah terus ketika dipanggil sama Anto untuk datang ke pos gitu ya. Anto datang menghampiri si pengendara motor itu. Terus pengendara motor itu untuk bisa datang ke pos dan dilakukan administrasi tilang gitu ya. Nah dalam proses menilang si temannya Anto ini, ya sebenarnya Anto juga dapat ya panggilan dari HT-nya gitu ya. Dari walkie-talkie-nya. Nah, si temannya Anto nih ngangkat menerima pesan kalau di sebuah ruas jalan yang sebenarnya tidak jauh dari situ itu terjadi kecelakaan. Jadi temannya Anto yang datang ke sana, Anto mengurus surat tilang ini. Nah, dalam ngurus surat tilang ini, dari seberang jalan, di seberang pos polisi itu Anto tuh ngelihat ada perempuan yang ngeliatin Anto terus gitu. Ini siapa? Perasaan tadi nggak ada ya. Ya udah biarin aja. Nah, ketika beres surat tilangnya segala macam udah beres, si pengendara motor itu pergi. Tiba-tiba sosok perempuan yang tadi di seberang itu udah ada di depan pos polisi tempat Anto berjaga gitu. Anto agak kaget sih, ini kapan nyebrangnya, perasaan tadi di seberang gitu ya. Dan ada apa ya Mbak? Anto nanya. Pak, di sana terjadi kecelakaan, kata si perempuan itu. Perempuan itu nada bicaranya emang pelan banget gitu ya. Anto sampai harus benar-benar menyimak di antara suara-suara kendaraan bermotor di jalan gitu ya. Oh iya, teman saya sudah ke sana Mbak. Mbak tenang aja katanya, kata Anto gitu. Oh iya, tolong dicek benar-benar ya Pak. Dicek apanya kata Anto. Pokoknya dicek benar-benar kecelakaannya. Oh iya, siap Mbak, nanti saya sampaikan ke teman saya yang bertugas di sana, di TKP. Udah, si perempuan itu jalan pergi, kemudian menghilang. Menghilangnya entah belok kemana gitu ya.
Anto nggak terlalu memperhatikan. Nah, kemudian kita pindah setting ke tempat kecelakaan ya, di mana teman Anto ada di sana. Teman Anto itu ketika sampai di sana, dia mendapati sebuah warung penyetan atau pecel lele ya, warung pecel lele yang hancur dan terbakar gitu ya. Akibat ditabrak oleh bus yang cukup besar gitu ya, yang dimana di kota ini terkenal PO bus ini agak sedikit ugal-ugalan gitu ya kalau di jalan gitu ya. Dan menabrak warung pecel lele. Yang ditabrak itu bagian kompornya dulu ya, kompor wajan yang cukup besar lah kita tahu ya. Hingga akhirnya membakar gerobak dan spanduk pecel lelenya gitu. Kalau dari penumpang busnya sendiri sih alhamdulillah ya tidak ada luka serius gitu ya. Tapi yang di warung pecel lelenya ini ya, karena ada yang masak, ada yang melayani, ada yang lagi makan gitu ya. Ya alhamdulillahnya memang walaupun sedikit terlambat tapi mereka masih bisa menghindar gitu ya. Ya luka-luka ya tidak bisa dibilang serius ya, karena ada yang kecipratan air panas dan segala macam. Yang jelas orang-orang yang terluka ini langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Kemudian di waktu yang sama juga, ini kita settingnya pindah ke rumahnya Anto. Dimana di rumah Anto itu hanya ada ibunya. Ya Anto cuma tinggal sama ibunya. Anto ini masih single ya. Nah rumah ibunya itu bisa dibilang pekarangan depannya tuh cukup luas gitu ya. Dan ada pagar besi yang ya tidak terlalu besar memang, cuma memang membutuhkan tenaga untuk membuka pagar besi itu. Nah, si ibunya Anto ini sehabis sholat di rumah ya. Habis sholat, mengaji biasa gitu ya, terus kemudian keluar rumah untuk menghirup udara di luar gitu ya, sambil memegang tasbih gitu ya. Nah ketika keluar rumah, si ibunya Anto ini kaget. Di depan rumah, di dekat gerbangnya itu, ibunya Anto melihat ada perempuan. Wah siapa nih gitu ya. Kok gak kedengeran buka gerbangnya gitu. Karena sekali lagi itu gerbang besi yang kalau slot pintunya dibuka aja tuh udah kedengeran dari dalam gitu. Siapa ya kata ibu Anto gitu. Nah terus perempuan itu ngedekat. Antonya ada bu. Antonya lagi dinas kata ibunya gitu. Saya boleh menyampaikan sesuatu gak bu ke Anto? Oh iya boleh. Pesannya apa ya kata ibunya Anto gitu. Tolong dicek lagi. Dicek lagi apanya? Terus perempuan itu bilang, ya ibu pokoknya bilang ke Anto tolong dicek lagi. Perempuan itu ngomong gitu. Yaudah sebentar gini, karena ibu gak ngerti, ibu catat aja ya nomor telepon adek nih. Sebentar ibu ambil pulpen dulu. Zaman itu ya belum semua punya handphone ya. Nah akhirnya ibu ngambil pulpen sama kertas. Kemudian mau mencatat nih. Tapi pas ketika ke depan rumahnya lagi, si perempuan itu udah gak ada. Dan sekali lagi ya, gerbang besi itu gak bersuara apa-apa gitu. Ya logikanya harusnya ketika keluar rumah lagi si perempuan itu membuka gerbang dan terdengar dari dalam. Tapi ini enggak gitu. Ya udahlah. Sampai tiba akhirnya Anto pulang ke rumah. Terus ketemu dengan ibunya. Ya ibunya langsung bilang, katanya tadi ada perempuan yang datang, kemudian pesan katanya dicek lagi. Ibu mau nanya nomor teleponnya tapi perempuan itu udah pulang dulu kata ibu gitu. Oh iya bu, makasih.
Terus Anto sambil mikir-mikir ya, ini siapa perempuan ini? Kalau diinget-inget sih perkataannya sama ya dengan perempuan yang tadi di pos. Tapi ya sudahlah. Anto masuk kamar, menaruh beberapa barang, kemudian pergi mandi. Rumah Anto ini kamar mandinya sedikit terpisah ya. Karena masih pakai ini ya. Zaman itu masih pakai sumur timba airnya. Jadi biasanya kalau rumah yang ada sumur timbanya tuh kamar mandinya terpisah. Kemudian Anto mandi. Nah, ketika di dalam kamar mandi, Anto nih mendengar suara sumur timba yang berderit gitu. Kayak timbanya tuh kayak lagi ditarik gitu. Siapa ya? Anto lagi mandi tiba-tiba berhenti, kemudian menyimak lagi. Oh ya bener, ada yang narik timba. Anto kemudian sedikit berteriak gitu ya. Siapa? Gak ada yang jawab. Ya udahlah, mungkin ibu gitu ya, mungkin ibu. Terus mandi lagi. Terus ada yang ngetok nih kamar mandi. Tok. Anto diem lagi nih. Mungkin pikirnya ibu ya. Ya bu. Karena Anto kan tinggal berdua sama ibu. Tapi gak ada yang nyaut lagi. Ya udah tanggung nih Anto beresin mandi. Terus kemudian keluar kamar mandi. Nah ketika keluar kamar mandi Anto terkejut setengah mati. Ketika dia mendapati ada sosok perempuan di balik sumur gitu ya. Yang dia sadarin, wah ini merinding ya. Yang Anto sadari perempuan itu yang dia temui di pos gitu. Memang tidak terlihat wujud secara utuhnya gitu ya. Karena agak gelap gitu ya. Karena ini sumur, terus kemudian agak di sebelah sananya perempuan itu. Tapi kalau dari postur, kemudian oh iya perempuan itu berkerudung ya. Kemudian ngelihat dari kerudungnya, ini perempuan yang Anto temui di pos tadi. Dan itu pun ciri-cirinya sama dengan perempuan yang ibu sebutin yang katanya mau ketemu Anto. Terus kemudian perempuan itu menghilang begitu aja. Dan Anto rupanya agak peka. Ini kayaknya ada hal yang serius nih. Kemudian Anto bergegas untuk mencoba mencari tahu apa yang terjadi dengan kecelakaan di tempat pecel lele itu. Untuk kembali naik motor, terus kemudian ke tempat TKP kecelakaan itu. Waktu itu sebenarnya sudah beres gitu ya, maksudnya busnya udah nggak ada di situ, kemudian orang-orang korbannya juga udah nggak ada, cuma memang masih ada police line di situ yang menandai kalau ini masih dalam proses identifikasi segala macam. Anto ke situ udah sepi sebenarnya, dan dia bawa senter kemudian ngecek nih. Sampai akhirnya Anto sadar kalau agak sedikit ke belakang di belakang pecel lele ini gitu ya. Itu ada kayak semacam parit gitu ya. Atau solokan yang sebenarnya nggak terlalu besar. Cuma memang kalau ditelusuri itu nggak, kalau tidak dilihat baik-baik gitu ya, itu ya memang kayak nggak ada apa-apa aja gitu. Tapi ketika Anto menelusuri dengan seksama gitu, ini Anto menemukan sosok jenazah. Di mana sosok jenazah itu telungkup dengan luka-luka yang cukup parah.
dan tangannya serem ya, tangannya tuh patah yang ngelipatnya tuh kayak ngelipet nggak wajar gitu ya, agak serem kalau agak ngilu gitu ya kalau diceritain. Dan ketika Anto perhatikan sosok jenazah ini dengan seksama ya, Anto bisa pastikan kalau perempuan ini adalah perempuan yang menemui Anto di pos jaga itu. Dan Anto jadi teringat ya, jadi ketika malam Anto ketemu dengan, di waktu keluar dari kamar mandi terus ketemu dengan sosok perempuan di balik sumur itu, perempuan itu bilangnya gini, "Tolong mas, dingin," katanya gitu. Ya, akhirnya perempuan itu Anto selamatkan dan ya dibawa ke rumah sakit ya untuk diidentifikasi segala macam. Yang mungkin warga Sukawedi pertanyakan ya, kenapa kok para karyawan pecel lele di situ kok nggak ada yang sadar gitu kalau karyawannya ada yang hilang satu? Mungkin pertanyaan dari warga Sukawedi begitu ya. Jawabannya adalah pecel lele ini dia itu punya banyak cabang di kota itu. Dan si sosok perempuan ini, kita sebut aja namanya Susi lah ya. Susi ini dia seharusnya bekerja di cabang yang satunya gitu ya, cabang lain gitu ya, bukan di cabang itu. Cuma memang karena di cabang yang itu sudah ada karyawannya sudah cukup gitu ya, akhirnya Susi ini diminta untuk ke cabang pecel lele yang jadi tempat kecelakaan itu gitu. Dan orang-orang yang di situ nggak tahu kalau Susi ada di situ. Susi itu datang, dia langsung ke tempat cuci piring gitu. Dimana tempat cuci piring ini ternyata selain tempat masak yang tadi ya, itu kan di belakangnya ada tempat cuci piring. Nah itu bus ini menghajar langsung si Susi ini gitu, hingga akhirnya terpental cukup jauh gitu ya. Yang makanya polisi yang ngecek di daerah situ nggak habis pikir gitu ya, nggak kepikiran gitu ya ada orang yang terpental cukup jauh gitu. Ya jadi itu Susi posisinya waktu itu lagi cuci piring. Agak ironis ya karena perempuan ini masih cukup muda, berusia 16 tahun. Dan harus menjadi korban aksi ugal-ugalan dari seorang supir bus gitu. Jadi ya hati-hati kalau di jalan ya warga Sukawedi semua. Itu dia cerita untuk mencekam kali ini. Terima kasih Mbak Elma sudah mengirimkan ceritanya. Dan semoga almarhumah Susi diterima amal baiknya ya oleh Gusti Allah. Dan buat warga Sukawedi semua yang punya cerita atau pengalaman horor ya, bisa langsung aja dikirimkan ke email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Oh iya, ada yang nanya beberapa orang kalau kemarin kita kan sebelum syuting makan basreng dulu. Nah kalau yang teman-teman semua punya produk UMKM yang memang mau dipromosikan ke kita, silahkan ya DM aja di Instagram untuk gimana caranya. Kemudian ya kita mensupport lah kegiatan UMKM di Indonesia. Jangan lupa di subscribe, dinyalakan lonceng notifikasinya, di komen ya. Dan yang mungkin tahu kejadian kecelakaan tadi nggak usah komen-komen lah. Cukup disimpan baik-baik sendiri aja ya.
Saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.